Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amrizal Putra dari kelompok 2 analisis kelayakan usaha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan produk dari kami, yaitu kebab Indomie. Kenapa sih harus kebab Indomie? Karena menurut kami kebab Indomie itu masih jarang, bahkan belum ada di Sumbawa. Maka dari itu kami melihat kebab Indomie ini sebagai peluang bisnis yang sangat bagus. Nah, dalam menghadapi tantangan bisnis, kami sebagai mahasiswa berusaha untuk melakukan sebuah pembelajaran untuk menjadi seorang teknopreneur. Nah, usaha yang kami lakukan ini kami rasa bisa sangat bagus untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Mungkin harapan kami kebab Indomie atau bisnis kami ini bisa berkembang dan akan disukai oleh masyarakat. Nah, ada pula tujuan-tujuan kami membuat bisnis ini mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Ya, mungkin langsung ke tujuan yang pertama adalah terwujudnya usaha makanan kebab Indomie pertama di Sumbawa. Ya, tujuan kami yang pertama yaitu terwujudnya usaha makanan kebab Indomie di Sumbawa. Kami harap produk kami atau usaha kami ini menjadi suatu usaha yang pertama di Sumbawa, karena di Sumbawa kami melihat belum ada yang menjual kebab Indomie. Tujuan kami yang kedua yaitu mampu memperkenalkan produk kebab Indomie di masyarakat Sumbawa. Di sini kami harap kami dapat memperkenalkan produk kebab Indomie ini selain di daerah kampus UTS. Kami juga berharap produk kami ini dikenal oleh masyarakat Sumbawa. Terus tujuan yang ketiga adalah terwujudnya keterampilan wirausaha mahasiswa. Jadi kami harap dengan adanya peluang usaha ini, kami menjadi terampil atau memiliki jiwa wirausahawan. Yang keempat adalah menjadi pilihan saat berbelanja. Ya, dilihat di sekitaran kampus Universitas Teknologi Sumbawa, banyak sekali mahasiswa yang mungkin membeli jajan atau berbelanja suatu makanan. Ya, kami harap kebab Indomie menjadi salah satu pilihan saat berbelanja atau membeli jajanan. Yang kelima adalah mempunyai atau menciptakan operasional manajemen yang baik. Jadi di sini selain kami menjadi wirausahawan, kami juga berharap kami mempunyai atau bisa memiliki operasional manajemen yang baik. Lanjut ke manfaat. Manfaat yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan. Kami sebagai wirausahawan berharap mendapat keuntungan dengan adanya produk kami ini. Terus lanjut yang kedua, menumbuhkan kreativitas. Manfaat berikut ini ya bagi kami adalah membaca peluang dan menemukan kreativitas dalam berusaha. Terus yang ketiga, memperluas pergaulan. Dengan kami berjualan kebab Indomie, kami menambah atau memperluas pergaulan kami dengan para konsumen. Yang keempat adalah menambah pengalaman dan wawasan. Jadi di sini kami selain mendapatkan keuntungan, kami juga dapat menambah pengalaman kami dan wawasan kami dalam berjualan atau berusaha. Yang kelima, menambahkan jiwa kewirausahaan. Di sini kami berharap kami dapat menambah jiwa kewirausahaan kami dengan bisa berpikir atau membaca peluang-peluang pasar.
Terus yang keenam adalah menambah percaya diri. Dengan kami berjualan atau melakukan usaha ini, kami harap kami dapat menumbuhkan rasa percaya diri kami menjadi seorang wirausahawan. Ya, terus lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami ini yaitu harganya terjangkau. Lalu yang kedua adalah mengenyangkan. Yang ketiga, inovasi yang menarik. Yang keempat, beda dengan produk yang lain. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan produk kami di sini adalah tidak adanya outlet tetap. Yang kedua yaitu tidak ready setiap saat. Jadi seperti kami berjualan mungkin sekitar 3 kali dalam seminggu. Lalu stoknya terbatas. Stok di sini mungkin dalam sekali penjualan kami hanya menjual 20 pieces saja dalam sehari. Terus jangka waktu kadaluarsa yang pendek. Ya seperti kita tahu mungkin kebab atau isian Indomie kami mungkin mudah untuk kadaluarsa dan tidak dapat bertahan lama, mungkin hanya dapat bertahan sehari. Ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adanya peluang pasar, lalu yang kedua belum ada yang menjual, dan yang ketiga produk yang praktis. Jadi karena adanya peluang pasar di sini dan belum ada yang menjual serta produk yang praktis, kami mencoba untuk melakukan usaha kebab Indomie ini. Lalu yang keempat yaitu ancaman atau threat. Ancaman yang pertama yaitu mudah ditiru. Produk kami atau produk kebab Indomie ini mungkin sangat mudah untuk ditiru. Lalu yang kedua adalah pesaing bisa datang kapan saja. Karena produk kami yang mudah ditiru, mungkin nanti akan mudah untuk datang atau adanya pesaing-pesaing baru. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu taktik atau cara yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan memasarkan atau menjual produk. Produk kami yaitu kebab Indomie Fantastic Food memiliki strategi pemasaran, yaitu dengan cara mempromosikan dan memasarkannya secara langsung maupun secara online. Dengan adanya strategi pemasaran ini, kami berusaha untuk membujuk konsumen agar dapat membeli produk kami. Tentu saja, dalam strategi pemasaran kami mempunyai pendukung yang dapat membantu kami dalam memasarkan produk. Di antaranya adalah logo dan pamflet. Logo yang kami gunakan adalah seperti ini. Dengan filosofinya, di situ ada gambar kebab Indomie yang menunjukkan bahwa kami menjual produk kebab Indomie. Lalu ada tulisan Fantastic Food yang merupakan nama jual dari produk kami. Setelah itu di bawahnya ada tulisan kebab Indomie yang merupakan produk kami. Dan secara keseluruhan, pemilihan warna yang kami gunakan adalah warna yang cerah karena kami ingin menunjukkan semangat dan keceriaan. Dan selanjutnya ada pamflet yang juga kami gunakan sebagai pendukung penjualan kami, yaitu ada yang abu-abu dan yang hitam. Jadi kami biasanya random menggunakannya untuk memasarkan produk kami di sosial media atau secara online. Berikutnya adalah market share. Market share atau pangsa pasar sudah tidak asing lagi bagi kami. Market share atau definisinya yaitu merupakan rasio penjualan suatu perusahaan jika dibandingkan dengan total penjualan pada industri sejenisnya. Sebelum menentukan market share, hal yang paling penting dan utama yang harus ditentukan adalah pasar. Nah, produk kami yaitu kebab Indomie Fantastic Food, kami telah menganalisis pasarnya,
yaitu mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa dengan persentasi sebanyak 95% dan sisanya 5% adalah wilayah Sumbawa. Nah, setelah mengetahui pasar dari penjualan, kita bisa langsung menghitung pangsa pasar atau market share. Nah, cara menghitungnya itu terlebih dahulu kita harus menghitung total penjualan produk. Nah, produk kebab Indomie dalam rentang waktu 1 tahun adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama dalam 1 minggu, kami menjual sebanyak 3 kali. Nah, dalam sekali penjualan, kami menjual 20 piece. Jadi, hitungannya dalam 1 minggu ada 60 piece. Kalau dalam 1 bulan dikalikan 4, berarti ada 240 piece. Nah, dalam 1 tahun berarti sudah ada 2.880 piece. Lalu yang kedua, ada total penjualan semua produk dari semua penjual kebab Indomie. Oke, nah untuk mengetahui siapa saja yang menjual produk kebab Indomie lainnya selain kami telah menganalisis dan mencari tahu baik secara langsung maupun secara online, yaitu melalui Facebook, Instagram, maupun WA. Kami dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang menjual kebab Indomie selain dari kebab Indomie Fantastic Food. Nah, jadi untuk total penjualan produk maka dapat dituliskan 2.880 piece. Ini dalam rentang waktu 1 tahun. Oke, kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah total penjualan produk kebab Indomie dalam setahun dibagi dengan total penjualan semua produk dari semua penjual kebab Indomie, yaitu 2.880 dibagi 2.880 sama dengan 100%. Jadi, pangsa pasar atau market share dari produk kebab Indomie Fantastic Food ini adalah 100%. Itu merupakan suatu peluang yang luar biasa, namun pada saat ini kami masih terkendala pada inovasi. Dan semoga dengan perhitungan yang telah kami hitung ini, dengan peluang yang cukup besar ini, dapat membuat kami berinovasi dengan lebih baik lagi, sehingga kebab Indomie Fantastic Food dapat berkembang. Oke, selanjutnya adalah materi analisis aspek legalitas. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai market share dan analisis SWOT dari usaha kebab Indomie ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu analisis aspek legalitas dan pelaku bisnis dari usaha kebab Indomie ini. Jadi di dalam aspek legalitas dari usaha kebab Indomie ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bidang usaha, yang kedua yaitu fasilitas, yang ketiga yaitu gangguan lingkungan, dan yang keempat adalah pengupaan atau pengkajian dan sumber daya manusia. Oke, yang pertama yaitu bidang usaha. Jadi bisnis ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner atau makanan, yang dimana yaitu kebab Indomie. Jadi kebab Indomie ini merupakan olahan dari kebab dan mie instan. Nah, kita ketahui bahwa mie instan ini banyak disukai atau digemari oleh masyarakat baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Jadi mie instan ini sangat banyak disukai oleh masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu fasilitas. Jadi usaha kebab Indomie ini tidak memiliki lokasi atau tempat yang tetap, karena proses pemasaran atau proses penjualan yang dilakukan oleh usaha kebab Indomie ini hanya melalui online. Jadi oleh karena itu dia tidak memiliki fasilitas atau tempat atau lokasi yang tepat atau yang tetap di usaha ini. Yang ketiga yaitu gangguan lingkungan. Jadi untuk gangguan lingkungan ini, kebab Indomie ini memiliki sedikit atau dampak sedikit dari terhadap lingkungan ini, karena dari dampak lingkungan ini cuma berada di packaging. Jadi packaging yang dilakukan oleh kebab Indomie ini dia itu menggunakan kertas makanan dan plastik. Tapi kita ketahui bahwa plastik ini ketika kita sering menggunakan atau banyak digunakan
memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat yaitu pengupahan atau penggajian oleh karyawan dan sumber daya manusia. Jadi penggajian yang dilakukan yaitu dieksekusi oleh manajer eksekutif. Jadi pengupahan dan penggajian ini dilakukan oleh manajer eksekutif. Sedangkan sumber daya manusia itu kita lebih spesifik lagi, di mana itu yang terdiri dari manajer produksi. Nah, manajer produksi inilah yang mengatur proses jalannya produksi hingga menjadi produk yang siap jual kepada konsumen. Yang kedua yaitu desain grafis. Nah, desain grafis ini yang bertugas untuk mendesain produk atau mendesain kemasan-kemasan produk dari kebab Indomie ini. Dan yang ketiga yaitu manajer pemasaran. Nah, di mana manajer pemasaran inilah yang mengatur proses penjualan atau proses pemasaran sehingga produk kebab Indomie ini sampai di tangan konsumen. Nah, itu dia aspek legalitas yang ada di kebab Indomie ini. Selanjutnya yaitu pelaku bisnis di usaha kebab Indomie ini. Jadi di usaha kebab Indomie ini ada pelaku bisnisnya. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu saudara saya yaitu Gipari Royan Primantara yang selaku manajer eksekutif. Jadi dialah yang mengatur penggajian dari karyawan. Jadi untuk penggajian ini kita lakukan yaitu dihitung dari jumlah jam kerja dan proses pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu manajer produksi. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, manajer produksi inilah yang mengatur proses atau jalannya produksi sehingga produk siap jadi atau siap dipasarkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu desain grafis, yaitu saudara Dwi Amrisal Putra, yaitu dia yang mengatur desain-desain produk atau desain-desain kemasan produk kebab Indomie ini. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai manajer pemasaran, yaitu mengatur proses jalannya pemasaran sehingga berjalan dengan baik sehingga sampailah produk ini ke tangan konsumen. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.